Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya, Riko Agus Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terbaik ya. Hari ini kita akan mencoba membuat instance server di AWS ya, Amazon Web Service. Instance itu artinya PC ya, sebenarnya PC ada CPU, prosesor ya, kemudian ada RAM dengan kapasitas tertentu, kemudian ada storage, kemudian ada apa lagi? Ada LAN card ya, ada fitur jaringan di sana. Jadi seolah-olah kita punya PC, kemudian PC itu ditaruh di data center gitu, sudah connect ke internet. Nah, OS-nya nanti kita bisa pilih mau diinstal apa. Itu istilahnya instance server. Nah, kenapa saya menggunakan Amazon? Ini hanya salah satu contoh ya. Amazon ini memiliki banyak region. Region itu data center lokasi, area ya, atau location. Jadi sama seperti Google, sama seperti Microsoft dengan Azure-nya ya, Microsoft, dan macam-macam lagi perusahaan yang membuat data center di seluruh dunia. Jadi Amazon ini salah satu rajanya service server bersama-sama dengan Google dan yang lain sebagainya lah ya. Jadi mereka membuat data center itu di Jakarta itu ada data centernya gede banget. Di sana digunakan ada Alibaba, ada AWS, ada Google Indonesia. Nah itu di DCI network di data center di Indonesia. Kemudian di seluruh dunia tersebar ada ribuan data center dan jutaan server ya, hardware server mungkin ya. Nah, maka dari itu kita bisa pinjem istilahnya, pinjem server. Nah, teman-teman nanti bisa beli dengan beberapa paket, nanti bisa dicari-cari sendiri. Saya tidak akan bahas itu. Nanti kalau Anda mau beli bisa cek di pricing di sini ya. Bisa learn, kemudian bisa nyoba yang free trial atau trial ya sebenarnya ya. Kemudian metode pricingnya itu ada yang deposit, beli sekian nanti bisa dipakai berapa lama. Ada juga yang beli itu kita pakai duluan sesuai penggunaan per jam atau per menit keluar angka, nanti direkap di setiap bulannya masuk tagihannya ke kredit card kita. Ada juga yang belinya mau beli paketan apa gitu ya, nanti harganya sekian, itu juga ada. Nah di sini ada kalkulasinya ya kalau kita mau beli, tapi kita nggak bahas itu. Anggap aja kita sudah punya akun, kemudian sudah punya deposit dan pokoknya sudah bisa jalan, tinggal kita deploy. Deploy itu membuat ya, meng-create sebuah server di cloud sana. Oke. Cara mengaksesnya kita bisa akses dari aws.amazon.com. AWS itu Amazon Web Service. Kalau kita hilangkan AWS-nya nanti jadi jualan ya. Marketplace itu Amazon tuh. Amazon.com tuh semacam ya marketplace lah ya. Apa-apa dijual. Nah, kalau yang AWS dia jualan service. Kemudian kalau kita mau login, di sini tidak ada tombol login, jadi kita masuk ke my account, kemudian di sini ada AWS Management Console. Kita bisa klik di situ. Nanti hasilnya seperti ini kira-kira ya. Setelah login, nanti akan muncul dashboard seperti ini. Nah, di sebelah atas ini ada menu ya. Pertama services. Nah, kita bisa gunakan banyak sekali fitur dari AWS. Kita mau pakai compute EC2 ini, kita seolah-olah tadi kita mau bikin instance server di situ ya. Kemudian lagi ada lake cell, kemudian ada lambda, ada blood, kemudian ada macam-macam ya. Kita mau beli storage-nya saja seperti si Google Drive atau si Dropbox ya, atau kita mau beli layanan
file system tertentu, itu bisa macam-macam sih ya. Misalkan untuk perusahaan, dia punya server di internal perusahaannya, kemudian mau di backup ya. Nah, jika kita mau backup, ini cukup beli AWS backup. Nanti yang kita beli hanya storage-nya, tinggal setting-setting konfigurasi API, masuk ke sana otomatis sinkronisasi setiap sekian detik atau sekian menit atau setiap terjadi perubahan itu udah bisa. Kalau kita beli database-nya saja juga bisa. Kemudian migration, kita beli fasilitas jaringan, ya, routing biar kenceng, kita bisa beli VPN dan seterusnya. Di sini banyak sekali ya. Kemudian kita beli blockchain. Blockchain itu network encryption, kita bisa mining ya. Mining itu menambang. Saya nggak terlalu paham di mining ya. Kemudian di sini ada satelit. Ini untuk konfigurasi kalau misalkan kita punya antena satelit seperti parabola yang untuk pemancar atau untuk komunikasi ya. Ada macam-macam penggunaannya di sana. Kemudian ada quantum, ada macam-macam di sini. Bahkan mobile, untuk TV juga ada, dan seterusnya. Nah, yang akan kita gunakan adalah compute ya di sini. Compute itu komputer atau computing. Kita mau pilih fitur server gitu ya. Nah, kalau di AWS namanya EC2. EC2 kita klik. Kemudian nah, ini ada welcome bla 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 bla, ini masih kosongan ya. Jadi sini ada dashboardnya EC2. EC2 sekarang running instance 0. Jadi saya belum konfigurasi apapun. Jadi baru beli akun. Ini masih belum ada apa-apanya. Kemudian ada dedicated host. Itu ketika kita bikin instance nanti dia terbentuk di sini ya. Kemudian ada yang kita hanya beli disknya saja, volumenya, atau menambah berapa banyak jumlah hard disknya yang kita gunakan. Kemudian key pairs ini kalau untuk login ya, karena kalau login ke server di AWS itu tidak menggunakan username dan password, tapi menggunakan key PAM ya, key atau apa ya, enkripsi method ya. Jadi ketika key-nya benar, dia bisa login tanpa harus mengetikkan username dan password. Jadi kalau kita buka komputer atau laptop di PC kita sendiri ya, ketika kita hidupkan booting itu kan biasanya muncul username, kemudian passwordnya apa gitu kan. Username dimasukkan, password dimasukkan gitu. Server juga sama, login SSH misalkan kayak gitu, ditanya username password. Tapi kalau di instannya si EC2 AWS itu dia nggak mau pakai begituan, jadi kita harus bikin key pair ya. Nanti kita bahas itu. Kemudian Elastic IP ini gunanya untuk kita memesan jaringan ya, atau LAN card atau fitur traffic bandwidth gitu. Jadi kita beli jaringan. Snapshot ini semacam backup ya. Kemudian ini ada juga load balancer. Load balancer itu misalkan kita punya banyak server yang menghandle website kita yang trafficnya besar misalkan ya. Misalkan kita punya apa nih, LMS, Learning Management System, misalkan pakai Moodle. Kita pertama belinya pakai 4 GB RAM. Setelah diinstal Linux, kemudian ada Moodle di sana jalan, ternyata kok kurang kenceng. Nah, kita bisa tambahkan lagi server yang kedua, server yang ketiga, server yang keempat. Nah, ke sekian banyak server itu perlu ada yang mengatur traffic. Nah, itulah fungsinya si load balancer ya. Security group ini ada hubungannya dengan firewall. Nanti si server kita itu boleh menerima paket data port
sekian atau tidak boleh menerima port sekian kayak gitu. Itu nanti ada di security group. Oke, gitu aja. Kemudian di sini ada menu launch instance. Jadi pertama kali kita bisa launch instance ya. Nanti kita klik situ. Kemudian ada schedule event. Kita bisa lakukan otomatisasi ya kalau kita mau bikin schedule ya. Kemudian ada migrate kalau kita mau pindah ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di sini ada statistiknya. Ada informasi bukan statistik, maaf. Kemudian di sebelah kanan ini ada atribut atau variabel-variabel dari konfigurasi di sini. Kemudian yang sebelah kiri ini ada dashboard menu fitur ya. Tadi yang pertama EC2 dashboard, kemudian ada event, kita punya scheduler ya. Kemudian ada tag ini untuk penamaan, misalkan kita punya server 10 server. Nah, itu kan biasanya secara fisik tuh dilabelin ya. Dilabelin. Nah, label secara fisik kasih stiker, tapi kalau di labelin berdasarkan logical, kita bisa gunakan teks kayak gini. Kemudian ada limitasi, nanti ada konfigurasi limit user, limit traffic dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada sub menu di instance tadi. Instansinya si EC2 nanti kita pelajari. Kemudian ada instance type. Kemudian kita bisa launch template, misalkan template ini kita mau pilih server dengan CPU sekian, RAM sekian, OS-nya tipenya apa, 32 bit atau 64 bit, itu ada banyak sekali pilihan. Nah, daripada ribet, nah kita pilih template. Nanti pilih template-nya sudah di settingkan ya, tinggal pilih template kemudian klik, nanti dia langsung jalan otomatis, sudah terbentuk prosesornya mau tipe apa, kecepatannya berapa, kapasitasnya kayak gimana gitu, itu sudah dipilihkan ya, dan seterusnya lah. Kemudian di sini ada spot request, saya nggak tahu spot request itu untuk apa. Kemudian saving plans, jadi planning untuk menghemat server kita, karena server ketika dia nyala itu biayanya jalan ya. Jadi ketika kita misalkan nyeting misalkan untuk latihan nih, misalkan setelah nyeting atau untuk training ya, setelah di setup 5 jam dan dipakai ya dimatiin, besok hidupin lagi kayak gitu. Tapi kalau server memang dibikin untuk web server, misalkan jalan terus 247 atau 24 jam dalam seminggu, ya ini bisa saving plannya nanti bisa dipilih-pilih. Reserve instant kita bisa pesan ya, pesan instan dengan konfigurasi yang bla bla bla. Kemudian kita juga bisa pilih dedicated host. Dedicated host itu seolah-olah kita pesan satu server ya. Kemudian capacity reservation ini kita pesan juga ya, pesan dengan kapasitas tertentu. Kalau tadi reserve instant ini kita pesan PC spesifikasinya yang kita bisa pilih itu kayak gimana. Kalau capacity reserve kita mau pilih teknologinya apa namanya, spesifikasinya itu seperti apa, itu kita nggak perlu pikirkan. Yang penting kita sudah kasih tahu saya butuh misalkan website untuk dunia pendidikan yang trafficnya itu 20.000 mahasiswa bisa masuk ke sana misalkan. Nah, artinya reservasi di kapasitasnya ya, nanti mereka yang akan pikirkan. Kemudian di sini ada image. Image itu artinya ISO ya, atau storage-nya itu sama seperti kita kalau mau install itu bisa dari CD, bisa dari USB, bisa dari LAN ya. Kemudian ada elastic block storage. Yang pertama volume. Volume ini artinya kita memesan hard disk dengan volume sekian. Kemudian ada snapshot. Snapshot itu artinya kita backup konfigurasi di hard disk. Misalkan kita punya hard disk itu 40 GB terpakai untuk server. Nah, itu mau di backup tuh. Nah, itu backup secara keseluruhan itu artinya kita bikin snapshot ya. Kalau di Windows namanya restore point.
Kemudian di sini ada Lifecycle Manager. Saya nggak tahu ini lebih detailnya, saya lupa ya. Kemudian ada Network Security. Yang pertama, Network and Security Group. Ini ada hubungannya dengan firewall. Jadi pakai data yang keluar masuk ke server itu mau dibikin seperti apa. Kemudian ada Elastic IP. Ini ada fitur baru ya. Elastic IP itu artinya kita bisa pesen IP, bisa nambah atau copot IP, bisa jaringannya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian placement group. Jadi saya buat beberapa server dimasukkan ke dalam satu jaringan. Nah, setelah di setup, oh saya mau pindahin nih ke jaringannya, IP-nya harusnya beda blok atau beda IP dan seterusnya, itu bisa di. Kemudian key pairs itu yang tadi saya jelaskan ya, untuk loginnya ya, di enkripsi ya. Kemudian network interface, langkatnya ya, kita bisa setup langkat-langkatnya itu konfigurasinya seperti apa. Kemudian ada fitur load balancing. Load balancing tadi yang saya jelaskan tadi, itu bagaimana cara membagi-bagi traffic. Misalkan ada 1000 user langsung connect ke sebuah website domain ini. Nah, itu sebenarnya yang 1000 tadi itu dikerjain oleh banyak server. Misalkan ada 3 server yang ngerjain. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membagi pekerjaan antar server 1, 2, 3 itu? Nah, itu yang namanya load balancer ya, cara kerjanya si load balancer. Misalkan sekian ratus user masuk ke server 1. Kemudian kelanjutannya sekian server masuk, sekian paket data user masuk ke server yang kedua, sisanya baru server yang ketiga. Nah, itu tugasnya load balancer. Kemudian target group saya belum tahu, ini fitur baru ya. Kemudian di sini ada auto scaling. Auto scaling itu dia bisa berpindah-pindah, hard disknya bisa berubah-ubah. Misalkan saya ngupload file itu bisa tersimpan di storage server A, tapi ketika saya baca di server B dia juga bisa, atau server A lagi down bisa dibaca lewat di server B kayak gitu. Auto scaling. Oke, kita langsung ke ini, kita coba klik ya. Di sini ada running instance, kan masih 0 ya. Maka saya buka di new tab. Ini nanti misalkan ada isinya, kita bisa lihat. Nah, di sini instansinya itu belum ada sama sekali. Nah, kita bisa launch instance dari sini langsung. Kalau ini kan masih kosong ya, kita bisa launch instance, atau kalau misalnya di sini sudah ada isinya, terus kita buka di sini sudah ada beberapa instance atau server, kita bisa aktifkan atau kita bisa running ya, atau kita bisa manajemen di sini nanti ada isinya. Karena kita masih kosong, servernya nggak ada di sini, kita launch action, launch instance. Kemudian di sini ada quick start atau guide. Kita disuruh pesan spesifikasi yang kayak gimana sih yang kita inginkan gitu kan. Nah, biasanya di sini ada konfigurasi server itu berdasarkan saldo kita ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang ada keterangannya free tier, eligible kayak gini. Ada juga yang nggak ada keterangannya. Itu artinya saldo kita itu kalau kita pakai untuk yang free tier kayak gini eligible, kita bisa gunakan di akun kita. Kalau yang nggak ada keterangannya ini sebenarnya bisa aja, tapi nanti dia costnya itu atau saldonya itu naik ya, nambah ya. Nah, kita cari di sini nih yang kebutuhan kita itu yang seperti apa. Misalkan kita butuh Ubuntu server nih, saya lagi mau bikin Ubuntu server. Nah, di sini ada Ubuntu server 20 LTS, kemudian dengan konfigurasi BIOS-nya itu AMI BIOS 64 bit x86. Kemudian Ubuntu servernya ini nanti dengan SSD ya. SSD itu hard disk ya. Nah, kita bisa pilih ini, atau kita bisa
cari OS yang kita inginkan dengan konfigurasi yang lain. Nah, sekarang saya mau buat yang Ubuntu server yang 18.04 aja. Kenapa nggak pilih yang terbaru? Karena kalau yang terbaru ini yang sudah long term ya, meskipun ini sudah long term, baru dirilis, itu tidak banyak aplikasi pendukung yang sudah terupdate. Jadi belum pada stabil ya. Nah, maka dari itu saya gunakan yang 18 aja dulu. Karena nanti kalau kita konfigurasi aplikasi-aplikasi yang lain, ini banyak sekali yang sudah membuat aplikasi pendukungnya. Misalkan saya mau bikin Apache web server, kemudian di dalamnya mau tak install WordPress, mau tak install modul-modul macam-macam ya, PHP dan seterusnya, database. Nah, itu ada versi yang macam-macam yang kita bisa gunakan. Tapi kalau kita menggunakannya yang versi 20 LTS ini mungkin sudah mendevelop lah. Misalkan ada produsen Apache Web Engine, nah, itu sudah ada. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang gede saja tuh yang sudah melakukan development bersamaan dengan rilis Ubuntu OS-nya yang terbaru. Tapi juga ada banyak sekali perusahaan itu yang masih belum rilis. Nah, maka dari itu saya pilihnya yang Ubuntu 18 saja ya. Nah, tadi. Nah, ini Ubuntu 18 04. Di sini juga ini deep learning ya. Tadi ada dia Ubuntu. Mana Ubuntu? Nah, ini LTS ya. Ubuntu LTS. Saya pilihnya yang 64 bit karena si Amazon hanya sediakan 64 bit semua. Di sini bedanya hanya x86 dan ARM. Apa bedanya x86 dan ARM? Kalau x86 itu motherboardnya setara dengan PC kita ya, PC atau laptop. Kalau ARM itu infrastruktur motherboardnya itu setara dengan mobile. Misalkan ada laptop, tablet yang compact ya, yang lebih kecil, atau bahkan HP atau alat-alat IoT, misalkan seperti Raspberry, kemudian ada Arduino dan seterusnya, itu konfigurasi BIOS-nya atau motherboard-nya itu versi ARM. Sekarang saya pakai yang versi PC x86, tetap arsitektur prosesornya adalah 64 bit. Oke, kita klik select, kemudian nah di sini ada pilihan lagi. Pilihan berikutnya adalah tipe family dari instance tadi. Nah, di sini ada keterangan general purpose. General purpose itu artinya penggunaan umum ya. Penggunaan umum. Ini ada juga yang teroptimasi, compute-nya itu untuk CPU-nya itu teroptimasi, ada juga yang teroptimasi berdasarkan GPU. GPU itu semacam VGA card-nya ya. Jadi kita pilih yang untuk VGA-nya yang kencang, misalkan untuk mining tuh, untuk blockchain tadi ya, dan seterusnya. Nah, yang kita gunakan itu yang general purpose. Kemudian di sini yang saya pilih yang free tier saja, karena nanti kalau kita pilih yang lain-lain nanti masuk saldonya akan kerepotan ya nanti kalau nambah. Nah, di sini ada virtual CPU. Nah, di sini itu core-nya ya, maksudnya CPU-nya itu menggunakan satu core. Kita bisa menggunakan 2 core, 3 core dan seterusnya. Nah, kalau yang sini ada free tier eligible, ini kita bisa bikin banyak server yang free. Kalau yang lain-lain non free itu bisa juga kita pakai, tapi free trial ya. Nanti biasanya cuma kepake itu berapa hari atau berapa jam, dia langsung keluar tagihan ya berikutnya. Saya pilihnya yang free saja. Kita pilih yang free karena untuk latihan. Nah, di sini ada RAM-nya itu cuma 1 GB. Nah,
Kalau untuk latihan udah cukup lah ini, bikin server biasa-biasa aja ya. Untuk latihan udah cukup. Nanti kalau untuk server beneran sudah pinter nyetingnya, kita bisa pilih spesifikasi yang di atasnya sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada instance storage. Instance storage itu di sini ada EBS only, kita tidak bisa pilih volumenya. Nanti kita bisa pilih volume di next configuration ya. Kemudian dan seterusnya. Kemudian di sini kasih nama berapa instance yang akan kita bikin ya. Kita bikinnya satu aja dulu. Sebenarnya kita bisa langsung bikin beberapa di sini ya. Kemudian purchasing option, ini saya biarkan aja. Cara bayarnya kayak gimana ya. Di sini ada keterangannya, you have option to request spot instance and specify maximum price. Jadi kita bisa set berapa penggunaannya tuh nanti. Misalkan server ini jalan terus gitu kan, ada trialnya tuh. Nah setelah lebih dari masa trial itu nanti keluar angka sekian dolar per jam. Nah itu kita mau limit atau enggak. Kalau kita limit pakai di sini, nanti di sini ada angkanya berapa dolar per jam. Kita enggak pakai itu. Kemudian network, di sini kita nggak bisa pilih-pilih ya kalau yang di FreeTire ya. Kalau di tempat yang lain, di template yang lain maaf, di step yang sebelumnya itu kita bisa pilih, tapi kita nggak perlu aja. Kemudian di sini ada preferensinya, kita mau pilih yang mana. Tapi kalau kita pilih yang available zone aja ya, jadi kita bisa milih network ya, IP network atau cloud network berdasarkan yang ada di sini, subnet sekian. Ya, saya tidak pilih, jadi yang available aja. Nanti dari 2A, 2C, 2B ini yang ready, yang mana terserah mereka yang cari. Atau kita bisa create new subnet ya. Kemudian kita juga bisa bikin jaringan internal. Misalkan di cloud kita itu tidak mau terpublish ke internet, tapi di dalam cloud itu ada banyak server misalnya. Nah, satu server untuk connect ke internet dan beberapa server yang lain dibikin virtual private network ya. Kalau di sini istilahnya VPC, virtual private cloud ya. Kemudian ini setara dengan kita bikin LAN ya, bikin LAN tapi ada di cloud internet sana. Kemudian assign IP, karena di sini kita pakainya default, kita pilihnya yang default aja, enable ya. Kemudian ini semuanya tidak kita biarin aja lah intinya gitu. Kemudian ini tidak perlu. Kemudian sini ada, ini juga tidak perlu. Kemudian next, kita akan setup storage-nya. Storage-nya itu hard disk-nya ya. Nah, di sini ada konfigurasi root /dev/lda1 dengan snapshot sekian. Ini kapasitasnya berapa giga. Nah, kita bisa pilih, kalau nggak salah ini maksimal 2048 ya. Nah, oh 1024 malah. 1023, artinya 1 tera nih maksimalnya. Saya setnya 100 aja deh. Kebanyakan 50 aja. 50 giga. Nah, 50 giga ini sudah besar sekali ya. Kalau untuk server 1 giga RAM. Oh, kita hanya buat belajar aja ya. Nah, di sini ada IOPS. IOPS itu IO itu input output per second ya, baseline 3 bit. Nah, ini nanti diperbolehkannya itu limitnya 3000 ya. 3000 file bisa diproses keluar masuk dari IO-nya atau dari network-nya ya. Kemudian saya bikin tab. Ini saya kasih tab Ubuntu 1, Ubuntu 18 Rico.
118 nih. Kita samain aja. Kemudian ini sebenarnya tadi kita pilih AMI saja kayak gitu, kemudian pilih yang kedua itu instance type-nya itu misalkan CPU-nya sekian, RAM-nya sekian, langsung di launch gitu udah bisa, udah jadi. Tapi tadi kan kita pelajari next itu kita customize ya. Storage-nya kita customize, kemudian kasih nama dan seterusnya tadi. Kemudian di sini yang terakhir adalah assign security group. Nah, security group ini penting ya. Nah, jadi di sini ada kita bisa buat semua traffic itu boleh masuk, semua traffic tidak boleh masuk gitu. Terus SSH itu untuk ngeremote ya, portnya kita bisa tentukan, port SSH-nya bisa dirubah-rubah, biarkan aja kayak gini. Kemudian SSH bisa diakses dari manapun, tapi konfigurasi yang lain itu tidak bisa lewat, ya kan? Nah ini bisa di add rule ya. Kemudian sini saya set all TCP, ini masukin. Jadi semua TCP boleh masuk, semua UDP boleh masuk nggak? Saya bikin semuanya aja lah. All UDP, nah, boleh masuk. Ini saya tidak buat firewall ya. Nah, kita bisa bikin firewall sebenarnya. Misalkan kita mau ambil emailnya saja gitu ya. POP3 di port 110 itu diambil dari alamat email server 125.4.1.20.29 misalkan kayak gini ya. Jadi yang diterima traffic emailnya itu hanya dari server ini nih. Coba sekali lagi ya. Kita coba cek sudah running. Sudah running. Jadi intinya ini belum bisa connect ya. Saya coba lagi ya. Ini sama Ubuntu. Bisa connect. Oke, kita coba pakai SSH client ya. Kalau pakai SSH client itu kita butuh satu di antara dua alternatif. Yang pertama kita bisa menggunakan putih. Ya. Terus kita bisa gunakan PowerShell. Kita pakai PowerShell aja yang mudah. Kenapa pakai PowerShell? Karena si Amazon ini menggunakan PIM ya.
tadi yang kita download itu kan AWS key-nya atau private key-nya itu menggunakan .pem ya. Jadi untuk login ke SSH itu pakai PEM untuk encryption login SSH-nya. Jadi bisa langsung dieksekusi di sini. Kemudian kalau kita pakai putih itu mendukung sini ya, ada out. Dia mendukung PPK. Nah, cara untuk mendapatkan PPK ini dari PPM, kita harus convert dulu. Caranya dengan menggunakan putigen ya. Ini ada putigen. Caranya ini di load dulu yang awsreco.pem ini. Sudah, kita kasih password bebas. Kemudian ini save private, kita pakainya yang RSA ya, karena di sini SSH RSA. Save private. Nah, jadilah begini. Oke, kalau sudah jadi, kita pasang di putih out, kita panggil AWS Rico PPK ini. Kemudian SSH sessionnya kita ambil dari session, kita ambil dari ini ya. Ini sama seperti di ini ya, public DNS ini. Copy ini, kemudian masukin sini port 22. Yes. Nah, ini login as Ubuntu. Passphrase yang tadi di generate di keygen-nya tadi, putih keygen. Kita bisa masuk. Tapi ini ribet ya. Artinya apa? Kita harus melakukan beberapa langkah ya. Nah, kalau kita menggunakan PEM, kita tanpa harus convert ke PPK tadi. Kalau ini kan tadi pakai PPK ya. Kita bisa gunakan PEM-nya tadi. Yang ini, PEM-nya ini langsung di PowerShell. Caranya gimana? Yang pertama, kita cek dulu yang downloadannya ini tadi ya. Saya close dulu aja. PEM. Nah, ini Windows PEM ini. Kita klik kanan. Kemudian properties. Kemudian di security. Ini kita klik advance. Kemudian enable inherit. Nah, ini jadinya none ini. Nah, ini awalnya di sini ada tulisannya ya, dia inherit dengan konfigurasi apa di sini. Kalau kita klik enable inherit, awalnya dia disable tulisannya. Kalau diklik jadinya seperti ini, enable ya. Nah, pokoknya inherit formnya ini harus jadinya none. Kemudian ini di apply, karena saya sudah tadi ya. Nah, di sini harus full control ya, aksesnya full control. Oke, intinya ini kecentang semua. Kemudian yang semua user aja ya, biar aman ya, biar gampang ya. Jadi user ini edit, ini setnya allow semua ya.
kemudian yang Rico atau user apapun yang ada di PC Anda di set low semua aja. Kalau sudah di oke aja, kalau saya sudah setup, kemudian cara connect-nya adalah begini. Kita connect dari ya, nanti ini dikasih ya saya client-nya. Nah di sini ada perintah begini ya. Nah, ini cukup copy aja, ini copy, kemudian kita masuk ke CD download. Kenapa kok masuknya ke CD download? Karena tadi file PEM-nya itu ada di folder download ya. Ya, di folder download ya. C user Rico download. Nah, jadi masuk ke pad itu, kemudian tinggal klik kanan aja. Belum tercopy ternyata. Nah, seperti ini. Ini komennya sama persis dengan ini. SSH min I AWS ya, sama ya, copy sama aja ini, dan ini enter aja, dia akan connect. Nanti kalau koneksi pertama kali dia akan muncul pertanyaan bla 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 bla, yes or no, ketik aja yes gitu. Nah, karena saya sudah connect dengan menggunakan putih, tadi sesi koneksinya sudah berlangsung ya, tidak ada pertanyaan ya. Nah, ini sama aja ini hasilnya, Ubuntu at IP sekian, Ubuntu at IP sekian. Jadi ini adalah hostname-nya ya, ini adalah username. Ini hostname, ini username. Sekarang kita masuk ke root sudo su. Nah, di sini sudah tidak perlu menggunakan password ya, karena kalau kita sudah menggunakan PEM atau menggunakan PPK private itu dia sudah include dengan username-nya yang bisa jadi root di sana, sudah di generate oleh si AWS-nya. Nah, dari sini kita bisa ketikkan perintah apapun yang akan kita konfigurasi di server. Nah, sampai di sini penjelasannya ya. Selamat mencoba.